Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudariku di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang sejati. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan dari kebenaran firman Tuhan. Sekaligus juga ada beberapa pesan profetis yang akan saya sampaikan mengenai bagaimana kita sebagai umat Allah dapat melalui masa-masa krisis ini dengan tetap kuat dan tetap bertahan di dalam iman kita serta tetap hidup di dalam berkat-Nya. Izinkan saya untuk mempersiapkan melalui share screen dulu. Iya, oke. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini saya beri judul Kuat di Masa Krisis, yang akan kita ambil dari Amsal pasal 1 ayat 27 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka membenci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bapak Ibu Saudara, ini sungguh luar biasa. Kita sedang menuju pada akhir bulan Juli. Kita akan masuk paruh berikutnya dari bahkan ini sudah masuk ya, paruh kedua dari tahun 2020. Dan banyak sekali yang perjalanan yang kita alami di tahun ini, termasuk kita juga hidup di masa-masa krisis karena pandemi yang mengglobal ini, yaitu COVID-19, beserta dengan dampak-dampaknya. Di sini krisis, itu kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, itu juga krisis. Bahkan bentuk kata sifatnya itu kritis. Nah, seperti itu ya, ada kondisi krisis, ada kondisi kritis sifatnya. Nah, adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan terjadi maksudnya, mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Jadi krisis itu seperti itu. Yang saya maksud dengan krisis adalah kondisi seperti itu. Dan kita lihat saat ini, bahkan Bank Dunia sudah kasih warning pada tanggal 16 Juli kemarin, bahwa seluruh dunia akan mengalami dampak krisis dari pandemi ini. Salah satu dampaknya adalah resesi. Itu bisa terjadi kalau pemerintah kita salah dalam manajemen. Dan kita berdoa bagi Pak Jokowi dan stafnya, menteri-menterinya, supaya diberi kebijaksanaan khusus untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, keengganan membawa petaka. Semenjak Februari 2019, awal gelombang krisis, demi krisis sudah terlihat, bahkan tim doa kami sudah menyampaikan apa-apa saja yang akan terjadi. Sejak di Singapura waktu itu saya sampaikan bahwa apa-apa aja yang akan terjadi di lintasan waktu di masa mendatang. Yang diperkirakan atau bukan diperkirakan, yang saya tangkap kita akan mengalami masa transisi yang diawali dengan pandemi ini hingga 2029, masa transisinya. Sebelum kita bisa masuk ke masa yang baru atau era yang baru. Nah, September 2019 kami juga mempertegas kembali pesan-pesan profetis mengenai bencana yang bergerak dari regional Asia dan bergerak secara global, ya, baik alam, moral, kemanusiaan, itu akan menjadi warna-warna atau mewarnai kehidupan umat manusia dalam waktu 10 tahun mendatang sejak September 2019. Itu saya menangkapnya dan kami satu tim membagikannya. Maret 2020, arahan profetis itu lebih mengerucut bagaimana cara mengatasinya, menanggulanginya, yaitu ketika saya sedang persiapan untuk perjalanan doa saya
di satu daerah khusus. Saya memang memilih daerah itu karena sepi, saya bisa tenang, bisa mencatat, bisa tidak terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yaitu adalah yang pertama, hold on atau tetap bertahan, berpegang teguh. Itu ayat emasnya adalah Yesaya 26 ayat 3. Lalu selanjutnya ketika hari keduanya saya mendapatkan untuk adaptif serta kreatif inovatif sebenarnya ya, dengan ayat pegangannya Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Nah, Bapak Ibu Saudara, akan tetapi apa terjadi? Banyak jemaat yang sudah mendengarkan pesan ini di waktu-waktu selanjutnya melaporkan kepada saya mereka mengalami kerugian yang besar. Ternyata banyak pesan-pesan profetis ini diabaikan. Padahal firman Tuhan yang melandasi dari pesan-pesan tersebut kuat. Bahkan apa yang kami sampaikan teruji, terbukti ya dengan berjalannya waktu apa yang akan terjadi. Termasuk pada waktu itu saya mendapat dan menyampaikan bahwa awal tahun akan diawali dengan banjir, awal tahun akan diawali dengan jatuhnya hamba-hamba Tuhan, terutama di bidang moral, etik dan sebagainya. Lalu akan ada tumpukan kantong mayat yang sejauh mata memandang. Kita lihat korbannya jumlahnya besar sekali untuk COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, sepertinya pesan ini hanya disimpan di sudut memori kita dan tidak ditelaah, bahkan tidak diuji. Firman Tuhan jangan menganggap remeh setiap pesan-pesan profetis atau nubuatan itu, tapi diuji. Nah, saya menangkap pada renungan hari ini tadi pagi ketika saya berdoa mempersiapkannya, bahwa ini adalah pesan yang terakhir mengenai 10 tahun ini apa yang akan terjadi yang harus saya sampaikan. Saya menangkap bahwa Roh Kudus tadi menyampaikan sudah ini cukup, lalu saya menawar satu kali ini aja. Hari ini saja. Sebenarnya saya tidak akan membahas masalah hal-hal seperti ini, tetapi saya minta Tuhan tolonglah hamba mohon satu kali ini saja. Selanjutnya saya akan mengikuti. Saya akan masuk kepada arahan yang selanjutnya, bukan mengikuti ya, tapi saya akan masuk kepada arahan selanjutnya, yaitu lebih kepada personal care, pastoral care, dan yang lebih komunal seperti itu, lebih personal, seperti pelayanan sosial, lalu pelayanan peningkatan sumber daya manusia dan sebagainya. Termasuk juga dengan memperkuat sektor ekonomi bagi ditopangnya pelayanan kami. Nah, Amsal 1 ayat 32 mengatakan dengan tegas, inilah keengganan yang dapat membawa malapetaka bagi kita semua. Termasuk saya pun, kalau saya enggan untuk taat dengan kebenaran-kebenaran serta arahan-arahan Roh Kudus, maka kita akan mengalami malapetaka. Termasuk saya juga jika saya tidak taat atau saya memilih jalan untuk enggan. Nah, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 33. Keengganan ini berbahaya, Bapak Ibu Saudara, karena keengganan dapat membawa kita kepada kecelakaan yang luar biasa atau hidup kita menjadi celaka. Oke, selanjutnya, keengganan yang melawan ketaatan atau dengar-dengaran dan melakukan disebabkan karena kita sering mempercayai perhitungan kita, kekuatan kita, kecerdasan kita sendiri daripada Tuhan. Bahkan celakanya lagi, kita membungkus kesombongan kita tersebut atas nama pesan Tuhan juga. Seperti itu. Jadi ada yang merasa mendapat suara, ada yang merasa tetapi tidak pernah mau diuji, tidak pernah mengizinkan dirinya diuji oleh publik, oleh jemaat, oleh para pendoa, oleh para hamba Tuhan yang lain. Saya menyampaikan bahwa setiap awal saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya menyampaikan juga pesan profetis, saya selalu berkata di ujungnya, ujilah ini semua. Saya sangat terbuka untuk hasil pengujian Anda. Dan ketika semuanya terjadi, sejak 2015 saya sudah sampaikan bahwa kita akan melihat jejak kakinya, atau jejak petnya atau jalurnya yang sudah dipersiapkan oleh kuasa kegelapan itu untuk membuka sebuah gerbang era yang baru. Yang jelas atas izin Tuhan.
Itu sudah terlihat di 2015 ketika saya waktu itu 2014 bulan Desember dalam sebuah seminar eskatologi saya menyatakan kita akan melihat jejak kaki awal dari pribadi-pribadi yang menyiapkan untuk munculnya antikris di dunia, yaitu dengan disahkannya LGBT yang jelas sekali itu dikutuk oleh Tuhan, itu mendapat penghakiman yang berat, bahkan tidak dianggap masuk dalam keluarga Allah, hanya jalan pertobatan saja yang bisa menyelamatkannya. Nah, di sana juga dikatakan keengganan, sekali lagi saya bacakan, yang melawan ketaatan, dengar-dengaran dan melakukan yang dimaksud firman Tuhan, disebabkan karena kita sering mempercayai perhitungan kita, kekuatan kita, kecerdasan kita sendiri daripada Tuhan dan perintahnya yang pasti. Bahkan celakanya lagi kita membungkus kesombongan itu tersebut dengan atas nama Tuhan, atas nama senioritas, itu yang paling bawahnya. Nah, Yesaya 30 ayat 15 sampai 17 itu adalah sebuah referensi yang saya ambil juga di sana. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Tuhan punya planning, Tuhan punya strategi. Tuhan sudah mengarahkan kepada kita melalui banyak hamba Tuhan yang menyampaikan pesan dan suaranya kepada dunia. Tetapi seringkali kita memilih untuk enggan. Dan no. This my way. Aku mau milih jalan ini. Kenapa? Lebih enak mungkin, lebih praktis, lebih simple. Ya, lebih sesuai dengan apa yang maksudnya, saya bisa handling itu. Padahal lupa tadi. Saya sudah sampaikan juga kepada jemaah-jemaah bahwa hold on and be adaptive and creative. Itu adalah strategi untuk bisa bertahan selama 10 tahun ke depan. Bahkan Anda bisa overcome, bisa melampaui, bahkan bisa mendapatkan kesuksesan sebagaimana Ishak di sana. Di masa krisis di tahun yang sama itu, dia bisa menuai dari taburannya. Nah, Amsal 3 ayat 5-10 juga mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ingat, Ishak tetap menabur di tengah masa susah. Saya dengan istri saya membuat kesepakatan, sekalipun kondisi sulit seperti ini, janganlah kita menjadi pelit, karena orang pelit tidak masuk surga, dan orang pelit mengimani bahwa dirinya akan pailit juga. Di tengah masa krisis seperti ini, arahan Roh Kudus jelas melalui Kejadian pasal 26 ayat 1-33. Jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti untuk menabur dan tetap bekerja dengan kreatif. Sekalipun Anda harus mengalami adaptasi, lakukanlah itu. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya dan yang mau bekerja dengan dia. Saya kemarin bertemu dengan seseorang yang mengganti seluruh usahanya di masa krisis ini dengan berjualan es alpukat kocok. Padahal dia tadinya jualan gadget, kamera, semua teknologi komunikasi dia jual. Dan dia berkata, saya harus adaptasi. Dan itu betul. Dia bertahan, saya melihat penjualannya cukup bagus. Bahkan kalau saya lihat di GoFood ya, toko ini selalu muncul di awal. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, keengganan itu lawannya ketaatan. Ketaatan itu lawannya keengganan. Jadi, ada nasihat bagi Bapak Ibu Saudara, terutama juga bagi kita semua, para pendoa, para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, untuk mengatasi gelombang krisis yang akan datang dalam 4 serial gelombang ini. Dan kita akan memasuki pada gerbang keduanya. Gerbangnya itu bulan 8, bulan 9 adalah gerbang. Baru gerbang itu. Adalah, saya akan mengulang lagi pesan yang saya sampaikan bulan Maret 2020. Setelah serial dari Februari 2019
September 2019, April 2019 juga saya sampaikan mengenai bahwa akan ada beberapa hal yang akan berpengaruh pada negara ini. Ternyata kita bisa melihat bagaimana kerja para menteri sampai harus ditegur oleh Pak Presiden, karena itu saya sudah sampaikan pada bulan April, Mei, Juni secara berseri. Jadi tapi puncaknya adalah September dan Maret, saya sampaikan itu. Selanjutnya karena setelah ini saya harus silent, semua pesan yang saya tangkapkan untuk secara global mungkin bahkan regional itu hanya akan menjadi catatan saja, dan mungkin akan saya sampaikan kepada orang-orang, para pendoa saja. Karena arahan sudah jelas, saya akan lebih ke personal care, pastoral care, ya lebih pada pengembangan ekonomi untuk pengembangan jemaat, menolong mereka yang kena korban PHK dan sebagainya. Nah, yang kedua, yang pertama ada hold on, Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Jadikan pegangan Anda. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Lalu Keluaran 15:13, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu. Engkau memimpinnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Jadi akan ada jaminan penyertaan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang tetap taat dan percaya kepadanya. Penyertaan Tuhan cukup. Saya masih ingat ada lagu yang dikarang Don Moon itu yang berdasarkan kisahnya Musa. If your presence doesn't go with us, gitu ya. Jika engkau tidak beserta dengan kami Tuhan, wah nggak bisa gerak nih, gua nggak mau jalan. Ibu saudara, hauskan penyertaan Tuhan dan bertahanlah. Saya juga teringat ketika saya mendapat pesan ini, saya menyampaikan kepada keluarga saya dan semua jemaat, terutama mereka tim doa saya. Allah tidak pernah terdegradasi oleh kondisi krisis. Kitalah yang kadang-kadang terdegradasi imannya karena melihat krisis. Ingat, Allah tidak pernah terdegradasi, tereliminasi bahkan, terdegradasi oleh krisis, kondisi dunia ini tunggang balik, bolak-balik apapun, Allah tetap Allah, dia tetap ya dan amin apa adanya, dia tidak pernah terdegradasi. Kitalah yang kadang-kadang atau bahkan sering terdegradasi karena melihat krisis yang terjadi. Tetap percaya, tetap hold on, dia tetap Allah Yehova Jireh. Allah memenuhkan segala kebutuhan kehidupan Bapa. Yehova Rafa yang menyembuhkan. Yehova Skenu, Allah yang menjadi hakim dan keadilan kita. Dia tetap Allah sebagaimana yang dia ada. Jangan khawatir, tetap hold on. Yang kedua, adaptif kreatif, Kejadian 26 ayat 1-33. Bapak Ibu sudah bisa baca di sana. Bagaimana dari nomad, dari pengembala, berubah menjadi agraris, bertani. Tapi ingat, sebelumnya Tuhan menguatkan kehidupan keluarganya Ishak dahulu, karena tidak ada lumbung yang terbaik manajemennya kalau dari tata dari keluarga yang sehat. Kalau ekonomi Anda mau bertahan dengan baik di tengah krisis terutama seperti ini, Anda harus mempererat, memperkuat kemesraan keluarga Anda, memperkuat hubungan kehangatan keluarga Anda. Jangan malah ribut, jangan malah menjadi sering adu mulut dengan pasangan, dengan keluarga, tetapi membangun kekompakan, kesepakatan, kasih mesra. Karena di sana Tuhan memerintahkan berkat itu. Yang selanjutnya adalah jalankan dengan ketaatan. Amsal 1 ayat 33 mengatakan, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 33, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Aku di sini adalah hikmat Tuhan, firman Tuhan, pengajaran kebenaran firman Tuhan. Dengarkan, jalankan, ikuti. Tetap di masa krisis ini, jangan izinkan iman Anda, kepercayaan Anda, ketaatan Anda terdegradasi. Karena Allah tetap setia. Ayat emas kita pada bulan Agustus September ini adalah Keluaran 15:13 tadi. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Lalu Amsal 1 ayat 32-33, ya, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Dan yang terakhir Amsal 3:5-6, ayat yang sangat terkenal tetapi hanya sering dihafal tapi tidak dijalankan. Yaitu adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan, yang pesan profetis yang saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu Saudara semua untuk mencatat baik-baik, bahkan saya terbuka untuk mengujinya. Tapi apa yang mau diuji, semua sudah terjadi. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mau menguji tentang langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis ini, silahkan. Yaitu hold on, be adaptive and kreatif, ya, untuk inovatif yang kreatif, dan jalankan dengan ketaatan. Shalom, salam tentrem rahayu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang sejati. Tuhan memberkati Anda semua. Haleluya. Haleluya. Amin.